Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Putri Winda Nur Isnaini, Tanbuk S1H118-033, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PAUD. Hari ini saya akan membuat video tentang penjelasan cara saya untuk menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak dosen. Baiklah, saya akan membacakan dulu soalnya dan kemudian menulisnya dan menjelaskannya. Soal yang pertama yaitu uraikan perbedaan jenis data ordinal, nominal, interval, rasio, dan sertakan pula masing-masing 3 contohnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang data ordinal. Data ordinal adalah bagian lain dari data kontinum. Data ini selain memiliki nama atau atribut, juga memiliki peringkat atau urutan. Contohnya yaitu, yang pertama, suatu peringkat ranking di suatu kelas. Misalkan Ihsan ranking 1 dan Udin ranking 2. Berarti Ihsan lebih pintar daripada Udin. Karena urutannya Ihsan adalah peringkat 1 dan Udin adalah peringkat 2. Yang kedua yaitu perhitungan suara dalam pemilu. Misalkan total suara Demokrat 60%, PDI 30%, Golkar 20%, berarti suara tertinggi dipegang oleh Demokrat sebagai peringkat 1, sehingga menjadi pemenang dalam pemilu tersebut. Yang ketiga yaitu pada tingkatan taekwondo memiliki beberapa tahapan sabuk, yaitu putih, kuning, hijau, biru, merah, dan yang terakhir adalah hitam. Yaitu data nominal. Data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja, tidak menunjukkan tingkatan apapun. Contohnya yaitu yang pertama, dalam salah satu pesantren, antara santriawan dan santriwati, asramanya dipisahkan dengan diberi simbol. Untuk santriawan adalah A2, sedangkan untuk santriwati adalah B2. Hal ini dilakukan agar mereka bisa melihat sendiri bahwa asramanya mereka ada di mana. Kalau santriawan ada di A2 dan santriwati ada di B2. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebuah gedung bioskop. Para penontonnya diberikan nomor kursi duduk yang berbeda-beda agar tidak terjadi perebutan kursi. Yang ketiga yaitu pengelompokan rumah-rumah dalam satu perumahan. Dari sebelah utara yaitu komplek A, barat komplek B, selatan komplek C, dan timur komplek D. Yang selanjutnya itu data interval. Selanjutnya data interval. Data interval adalah pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yakni jarak yang sama pada pengukuran. Contohnya yaitu, dasar pemrograman memiliki 1 SKS, waktunya adalah 50 menit. Begitupun dengan teknik digital yang memiliki 2 SKS, berarti waktunya 100 menit. Dan yang terakhir yaitu kalkulus memiliki 3 SKS, waktunya adalah 150 menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selisih waktu tiap data adalah 50 menit. Kemudian yang selanjutnya yaitu rata tinggi badan berdasarkan usia. Untuk anak-anak yang berusia 6-12 memiliki rata-rata tinggi badan 130-145 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 memiliki tinggi badan 146-160 cm. Dan dewasa memiliki tinggi badan 161-199 cm. Dan yang terakhir yaitu pengiriman barang ke berbagai tempat. Sinta mengirim barang dari Bandung ke Jakarta dengan harga 10.000 per kilogram. Santi mengirim dari Bandung ke Yogyakarta dengan harga 20.000 per kilogram. Sedangkan Santa mengirim dari Bandung ke Surabaya dengan harga 30.000 per kilogram. Artinya perbandingan interval dari harga setiap pengiriman adalah 10.000. Selanjutnya yang saya akan tulis yaitu data rasio.
Data rasio. Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya yaitu yang pertama, berat bayi di mana bayi A beratnya adalah 3, B adalah 2, dan C adalah 1. Jika dilihat menggunakan skala rasio, berat badan bayi A 3 kali lipat dari berat badan bayi C. Berat badan bayi B 2 kali lipat dari berat bayi C. Kemudian yang selanjutnya yaitu tinggi badan dari masing-masing data yang dikumpulkan. Jika dilihat dari skala rasio, Ihsan lebih tinggi 10 cm daripada Muiz, dan Muiz lebih tinggi 10 cm daripada Cabi. Dan Cabi paling pendek di antara Ihsan dan Muiz. Yang ketiga yaitu pekerjaan dan penghasilan bulanan, di mana gajinya bermacam-macam. Jika dilihat berdasarkan rasio, gaji Arman lebih besar daripada Kosim sebagai karyawan, dan gaji Udin lebih kecil daripada gaji Kosim. Dan yang nomor 2 yaitu susunlah sebuah data tunggal sebanyak 35, mulai dari angka 10 sampai 60. Ini adalah data yang saya gunakan untuk soal yang nomor 2. Dan 2A, buatlah data tersebut dalam bentuk tabel distribusi. Dari data di atas, untuk memperoleh tabel distribusi ini yang dilakukan di awal yaitu menggunakan rumus jangkauan. Apa itu jangkauan? Yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya adalah 60, data terkecilnya adalah 10. 60 dikurang 10 sama dengan 50. Kemudian menentukan banyaknya kelas dengan rumus yaitu 1 tambah 3,3 log N. N adalah jumlah data yang kita punyai. Itu artinya 1 tambah 3,3 log 35. 1 tambah 50,95 karena 3,3 log kali log 35 adalah 50,95. Yang hasilnya yaitu 6,1 diambil menjadi 5. Itu artinya banyaknya kelas adalah 5. Kemudian untuk menambahkan panjang kelas yaitu J dibagi K. J-nya itu 50 dibagi 5. Itu artinya sama dengan 10. Kemudian untuk membuat tabel distribusi seperti ini yang dilakukan adalah angka terbesar dikurang panjang kelas yaitu di 10. Berarti 60 kurang 10 sama dengan 50. Kemudian 49 kurang 10 sama dengan 39 dan begitu seterusnya. Sedangkan frekuensi adalah jumlah data dari 6 sampai 16, yaitu 6 sampai 16 yaitu ada 10, yang ada 3, 1, 2, 3. Jadi di sini adalah 3 dan begitu seterusnya sampai dengan 14. Kemudian saya akan mengerjakan soal selanjutnya yaitu 2B, hitunglah rata-rata, median, modus, Q1, D6, P63, data distribusi kelompok tersebut. Saya akan menuliskan ulang tabel distribusi yang telah saya buat tadi. Nah, untuk mendapatkan mean, kita harus menentukan dulu XI atau pertengahan kelas antara 6 sampai 16 dan 17 sampai 27 dan seterusnya. Setelah menentukan XI, maka kita harus mengalihkan F dan XI, yaitu
Fxi, F kali Xi. Sebelas dikali 3 yaitu 34,5. 22,5 kali 9 yaitu 202,5. 33,5 kali 5 yaitu 301,5. 44,5 kali 4 yaitu 178. 55,5 kali 14 yaitu 277. Kemudian kita tambahkan hasil ini di bawah. Dan setelah ditambahkan hasilnya yaitu 1493,5. Setelah itu kita harus menggunakan X datar atau mean. Rumusnya yaitu sigma Fxi kali Xi sigma F kali Xi diper sigma Fi atau F, yaitu 1493,5 dibagi 35. Hasilnya yaitu 42,67. Dan selanjutnya kita akan menentukan median. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mendapatkan median. Cara yang pertama yaitu kita harus menentukan F besar. Cara menentukan F besar ini yaitu dengan melihat pada frekuensi atau F kecil. Caranya yaitu pihak ini ditambah dengan pihak ini, tapi ini disilang. Ini ditambah dengan ini. Karena di atas ini tidak ada, jadi 3 ditambah 0 hasilnya sama dengan 3. Kemudian 3 tambah 9 sama dengan 12. 12 tambah 5 sama dengan 17. 17 tambah 4 sama dengan 21. 21 tambah 14 sama dengan 35. Atau jumlah keseluruhan frekuensi. Kenapa yang kita ambil kelas median adalah kelas 39 sampai 49? Karena rumus median adalah sigma F dibagi 2. Sigma F yaitu 35. 35 bagi 2 sama dengan 17,5. 17,5 berada di sini. Karena dia sudah termasuk di 17 sampai 21. Artinya dia sudah berada di kelas 39 sampai 49. Sehingga rumus median yaitu B ditambah P dikali 1/2 kali N kurang F besar dibagi F kecil. B adalah batas kelas bawah dan P adalah panjang kelas yaitu 10. 1/2 kali N. N adalah jumlah keseluruhan frekuensi. F adalah jumlah yang kita sudah tambahkan tadi, yang 21 ini. Kemudian F kecil adalah frekuensi kelas median tersebut, yaitu 4. Karena kelas median berada di 39 sampai 49, itu artinya batas bawah kelas median adalah 38,5, yaitu 39 dikurang 0,5. Kemudian panjang kelasnya 10, F-nya 21, F kecilnya 4, N-nya 35, yaitu artinya sama dengan 38,5 tambah 10
kali 1/2 kali 35 kurang 21 dibagi 4. Cara menyelesaikannya yaitu 35 kali 1/2 yaitu 17,5, terus kemudian dikurang 21. Setelah itu dikalikan 10. Setelah itu di 10 per 4 dan kemudian ditambahkan dengan 38,5 yang hasilnya yaitu 161. Saya akan melanjutkan penjelasan dengan mencari modus. Cara mencari modus yaitu dengan mencari kelas dengan frekuensi terbanyak. Kelas dengan frekuensi terbanyak dalam data ini yaitu 50 sampai 60 yang frekuensinya adalah 14. Sehingga 14 dikurang 6 sama dengan 8. Kenapa dikurang 6? Karena memang sudah rumusnya seperti itu. Kemudian B2 14 kurang 3 sama dengan 11. B adalah batas kelas bawah kelas modus. Seperti di saat kita mengerjakan median tadi yaitu 50 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 49,5, panjang kelas yaitu 10. Kemudian rumusnya yaitu B tambah P, B1 per B1 tambah B2. Itu artinya B sama dengan 49,5, P sama dengan 10, B1 sama dengan 8, diper B1 sama dengan 8 dan ditambah B2 sama dengan 11 sama dengan 59,9. Setelah itu saya akan menjelaskan rumus kuartil 1. Rumus Q1 yaitu B tambah P dikali I per 4 kali N kali F besar diper dengan F kecil. Letak Q1 yaitu 1/4 kali 35 sama dengan 8,75. Kenapa di sini 1/4? Karena yang kita cari adalah Q1. Apabila yang kita cari adalah Q3, maka di sini adalah 3/4 kali 35. Setelah didapatkan hasil 8,75, itu artinya kuartil 1 terletak pada kelas 6 sampai 16, yaitu 8,75 berada di kelas ini. Itu artinya I sama dengan 1 karena yang kita cari adalah 1, F besarnya sama dengan 3, B-nya 5,5 seperti yang modus dan median tadi yaitu 6 dikurang 0,5 hasilnya 5,5 ditambah 10 dikali 8,75 kurang 3 per 3 hasilnya yaitu 83. Saya akan menjelaskan cara pencarian D6. Cara mencari desil yaitu pertama-tama kita harus mencari letak desil tersebut yaitu D6 60% kali 35 sama dengan 21. Kenapa di sini 60%? Karena yang kita cari adalah D6. Apabila yang kita cari adalah D7 maka di sini adalah 70% kali 35 sama dengan titik-titik. Kemudian rumus DI yaitu B tambah P dikali I kali N diper 10 dikurang F besar diper F kecil. I sama dengan 6, B sama dengan 38,5, P sama dengan 10, F kecil sama dengan 4 dan F besar sama dengan 17. Kenapa seperti itu? Karena 21 itu artinya kelas desil 6 ada di 39,49. Itu artinya 39 dikurang 0,5 yaitu 38,5, panjang kelasnya 10, F kecilnya 4, frekuensinya 4, F besarnya 17. Kenapa bukan 21? Karena
memang sudah ketentuannya bahwa jika F besar ini adalah frekuensi besar sebelum kelas desil tersebut, sehingga yang kita ambil adalah 17, tidak sama dengan modus, kuartil, dan yang sebelumnya tadi. Itu artinya D6 sama dengan 38,5 tambah 10 dikali 6,35 kurang 17. 6 kali 35 diper 10 dikurang 17 diper 4 sama dengan 38,5 tambah 10 dikali 21 kurang 17 diper 4 sama dengan 38,5 tambah 10 dikali 4 per 4 sama D6 sama dengan 48,5 atau bisa kita ambil 49, dibulatkan menjadi 49. Itu artinya desil 6 terletak pada data ke-49. Setelah itu saya akan mencari presentil ke-63. Saya akan menjelaskan cara mencari presentil ke-63, yaitu PI. Rumus presentil yaitu PI sama dengan B tambah P dikali I kali N diper 100 dikurang F besar diper F kecil. Letak P63 sama dengan data ke-63 dikali 35 diper 100 sama dengan 22,5, sehingga kelas presentil berada pada kelas 50 sampai 60. Ya. Itu artinya I sama dengan 63 karena yang kita cari 63, B sama dengan 49,5 karena 50 dikurang 0,5, P sama dengan 10, N sama dengan 35, F besar sama dengan 21, sama dengan desil tadi. F besarnya kita ambil yang di atasnya, di atas dari kelas presentil tersebut. Kemudian F kecilnya sama dengan 14, F nya 14. P63 sama dengan 49,5 tambah 10 dikali 63 kali 35 diper 100 dikurang 21 diper 14. Cara kerjanya sama dengan desil ini, yaitu 63 kali 35 per 100, hasilnya dikurang 21, kemudian hasil pengurangannya dikali dengan 10, kemudian 10 dibagi dengan 14, dan hasilnya ditambah dengan 49,5, hasilnya 50,25. Yang kita ambil jadi 50 karena di sini tidak mencapai 50, angka 50, sehingga yang kita ambil adalah 50. Jadi letak P63 terletak di data ke-50 di dalam data yang tadi. Kemudian saya akan melanjutkan dengan soal nomor 2C, yaitu hitunglah standar deviasi dan varians data distribusi kelompok tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mencari deviasi. Yang pertama yaitu kita harus membuat tabel distribusi seperti tadi. Kemudian kita membuat XI dikurang X datar, yaitu 11,5 dikurang 42,67. X datar adalah mean yang sudah kita cari di awal tadi. Itu artinya 11,5 kali kurang 42,67 sama dengan minus 31,17,
22,5 dikurang 42,67 sama dengan minus 20,17 dan begitu seterusnya. Kemudian setelah mencari SI kurang X datar, kita harus mencari XI kurang X datar pangkat 2, yaitu dengan cara minus 31,17 dikali minus 31,17 sama dengan 971,56 minus 20,17 kali minus 27,17 sama dengan 406,82 dan begitu seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan yang hasilnya 1630. Setelah mencari X1 XI dikurang X datar pangkat 2, kita harus mengalihkannya dengan frekuensi, yaitu 971,56 kali 3 sama dengan 2000, 914,68, 406,82 dikali 9 yaitu 3661,38 dan begitu seterusnya. Setelah itu kita tambahkan semua ini, yaitu 2914,68, 3661,38 ditambah lagi dengan 420,4 dan 13,36 ditambah 2304,4 yang hasilnya yaitu 9314. Setelah mendapatkan itu, kita harus memasukkan rumus deviasi, yaitu deviasi lambangnya adalah S sama dengan akar sigma F1 kali X1 kurang X datar pangkat 2 diper sigma F1 dikurang 1, yaitu sigma F1 dikali X1 kurang X datar pangkat 2 yaitu 9314 dikurang diper 35 dikurang 1 sama dengan 16,551. Selanjutnya saya akan mencari nilai varians dari data berkelompok ini. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja dari S kuadrat atau simbol dari varians. Yaitu caranya adalah dengan X1 kuadrat, yaitu X1 dikali X1 artinya 11,5 kali 11,5 sama dengan 132,25, 22,5 kali 22,5 sama dengan 506,25 dan seterusnya. Kemudian dikalikan X1 kuadrat dikalikan dengan frekuensi, yaitu 3 kali 132,25 sama dengan 1190,25, 9 kali 506,25 sama dengan 41.006,25 dan seterusnya. Kemudian ini semua ditambahkan dan memiliki hasil 768.551. Dan kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI/XI kurang sigma FI/XI pangkat 2 diper N. Diper N pangkat 2 sama dengan akar
768.511 dikurang 1493,5 pangkat 2 diper 35 diper 35 kurang 1 pangkat 2, kemudian 768.511 dikurang 63.729 diper 34 sama dengan akar 704.782 diper 34 pangkat 2, kemudian S kuadrat sama dengan 20,72. Baiklah, seperti itu tadi cara pencarian S kuadrat atau varian. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu nomor 3, ujilah normalitas data pada nomor 2A di atas pada alfa sama dengan 0,05. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 3 yaitu apakah data dari data berkelompok yang ada di atas berdistribusi dengan normal atau tidak. Yang pertama kita lakukan adalah mencari XI kembali, yaitu dengan cara 6 dikurang 0,5 dan 16 ditambah 0,5. Itu artinya 5,5 dan 16,5. 17 dikurang 0,5 dan 27 ditambah 0,5 menjadi 16,5 dan 27,5 dan begitu seterusnya. Kemudian ZI ditentukan dengan cara XI dikurang X datar atau mean. Akan tetapi mean di sini berbeda dengan mean yang telah kita buat yang tadi. Mean di sini harus dicari kembali dengan cara yang seperti yang dilakukan tadi dengan XI ini. Kemudian setelah XI dikurang dengan X datar, kemudian dibagi dengan S atau deviasi kemudian didapatlah hasil minus 0,5 dan 0,24 dan 1,75 dan 2,17 dan begitu seterusnya. Kemudian mencari z-tabel. Mencari z-tabel adalah dengan cara mencarinya di internet dan mendapatkannya dengan alfa yang telah ditentukan. Caranya yaitu dengan mencari 0,2 dan 4, yaitu 0,2 dan 4, maka didapatkan hasil 0,4052 dan 0,4599 untuk 1,75 1,7 dan kemudian 5. Sebutkan 0,4599 dan begitu seterusnya. Kemudian mencari LI. Mencari LI adalah dengan cara mengurangkan 0,4052 dengan 0,4599 dengan hasil 0,05. 0,4599 dikurang 0,4850 sama dengan 0,02 dan begitu seterusnya. Kemudian mencari FE yaitu dengan LI dikali N. 0,05 dikali 35 yaitu 1,75. 0,02 dikali 35 sama dengan 0,7 dan begitu seterusnya. Dan kemudian mencari X kuadrat adalah dengan
Cara sigma FO dikurang FE kuadrat per FE. Berarti 3 dikurang 1,75 dibagi 1,75 pangkat 2 dibagi dengan 1,75 dan didapatkan hasil 0,89. Kemudian untuk mencari X per 2 hitung adalah dengan cara X kuadrat sama dengan sigma FO kurang FE pangkat 2 per FE. Itu artinya hasil tambah FO, hasil penambahan FO 35 dikurang dengan hasil tambah FE pangkat 2 dibagi dengan hasil tambah FE, kemudian didapatkan 248,0. Kemudian diketahui alfa sama dengan 0,05. DK yaitu jumlah kelas yang ada pada data, yaitu yang kelas yang ada pada data yaitu ada 5. Kemudian 5 dikurang 1 sama dengan 4. Dan kemudian untuk mencari X kuadrat tabel adalah dengan cara seperti mencari di Z tabel, yaitu dengan mencarinya di internet, yaitu 4 di 0,05, 4 dan 0,05 yaitu 9,4877. Maka H0 ditolak karena data tidak berdistribusi dengan normal karena X hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel. H0-nya yaitu data berdistribusi dengan normal, H1-nya data tidak berdistribusi dengan normal. Artinya H0 ditolak karena data tidak berdistribusi dengan normal. Kemudian saya akan menjelaskan soal terakhir, yaitu nomor 4. Ujilah homogenitas data pada soal nomor 2A di atas pada alfa sama dengan 0,05 jika sekelompok data lainnya memiliki banyak kelas 8 dengan varian sebesar 27,59. Baiklah, cara kerja untuk mencari homogenitas kedua data yaitu dengan cara mencari data tunggal yang telah kita buat pada awal tadi dan mencari frekuensinya, serta kita hitung ada berapa kelas, yaitu ada 5 kelas dan kelas B yaitu 8 kelas. Varian kelompok A adalah 27,72 seperti yang telah kita cari pada awal tadi di data varians. Kemudian kelompok B yaitu 37,59 seperti yang telah diketahui di awal. Setelah itu kita mencari F hitung, yaitu 20,72 per 37,59 sama dengan 0,551. F tabel dengan cara DB pembilang 5 dikurang 1 sama dengan 4 dan DB penyebut 8 kurang 1 sama dengan 7 dengan alfa 0,05. Kenapa DB pembilangnya adalah 5? Karena kelas A berada di atas, yang
ada 5 kelas, yaitu yang ini, dan kelas B yang ada 8 kelas sebagai pembilangnya. Kemudian cara mencari F tabel yaitu sama dengan mencari X kuadrat dan Z, yaitu dengan cara 4 dan 7. Itu 4 dan 7 berarti 6,09. Maka F tabel sama dengan 6,09. F hitung lebih kecil daripada F tabel sama dengan 0,551 lebih kecil daripada 6,09. Maka H0 diterima dan disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki data yang homogen. H0 adalah data kedua kelompok homogen, H1 data kedua kelompok tidak homogen, sehingga H0 diterima. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang penyelesaian tugas UTS yang saya kerjakan. Sampai di sini.